Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Wicaksono, NPM 104, saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama, perkembangan kerajaan Gupta dan Harsa di India. Awal berdiri kerajaan Gupta pada abad keempat, mulailah kerajaan baru di India, yaitu kerajaan Gupta. Kerajaan ini hampir menyamai kerajaan Chandragupta dan Maurya. Raja yang pertama ialah Chandragupta. Ia memerintah dari tahun 320 sampai 330 Masehi dan diganti oleh putranya Samudragupta memerintah antara 330 sampai 375 Masehi. Kehidupan politik. Penaklukan Samudragupta telah menciptakan sebuah kerajaan yang dicapai dari Assam di timur melalui Punjab dan sejauh ke barat sebagai wilayah dari Sitias Barat. Kemudian, Gupta ketiga raja Chandragupta memerintah pada tahun 376 sampai 415 menjadi legendaris di abad kemudian sebagai Raja Vikramaditya, seorang penguasa yang bijaksana dan baik hati tentang siapa banyak kisah dan cerita beredar. Kemudian Chandragupta II diperpanjang di wilayah Gupta dengan ukuran yang besar. Setelah dihancurkan Scythians di AD 380. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Raifatul Ula, NPM 21818004300080. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Fahin dalam bukunya Su'ud 1988-203 menyatakan kerajaan Gupta merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Di ibu kota lama Pataliputra setiap bulan diselenggarakan arak-arakan kereta kuda yang ditunggangi patung Buddha. Diceritakan pula raja selalu berbicara dengan lemah lembut dan menggembirakan, adil dan murah hati. Dijelaskan oleh Su'ud 1988 ayat 204 mengatakan, sudah ada kelas dalam kehidupan masyarakat. Kaum paria tidak boleh hidup di dalam kota. Apabila mereka terpaksa ingin masuk ke kota, mereka harus memukul gong untuk memberitahukan pada semua orang untuk tidak tersentuh kaum paria. Kehidupan agama. Menurut catatan Fahin dalam bukunya Su'ud 1988 ayat 204 bahwa ketika Buddhis maupun Jainisme mulai meresap dalam sanubari masyarakat India, mereka mulai bersifat manusiawi dan ramah seperti ketika dalam masa Maurya berkuasa. Sementara itu, ajaran Brahmanisme perlahan-lahan tapi pasti mulai digantikan oleh agama Hinduisme yang merupakan ciri utama masa Gupta. Banyak pula ditemukan patung-patung Buddha, dan kemudian Fahin ke Tiongkok mengarungi lautan. Kebanyakan orang yang naik kapal adalah orang-orang Hindu dengan tujuan mereka tanah Jawa. Ditulis Suwarno, Samudragupta merupakan seorang Hindu ortodoks, kemudian mengangkat seorang Buddha sebagai penasehat, bermakna Vasubandha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Gomsagari Kusuma Munsal, NPM 21810004301114. Masa Harsa terdapat sistem kasta dan dilakukan secara sepenuhnya. Kaum Brahmana menjalankan kewajiban agama mereka. Kaum Ksatria menjalankan roda pemerintahan. Kaum Vaisya sebagai buruh, pedagang, dan petani. Kaum Sudra, hamba sahya,
hamba sahaya yang merupakan lapisan masyarakat yang paling bawah. Peninggalan kerajaan Harsa. Pendidikan. Bidang pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan sumber daya manusia. Berbeda dengan negara biasanya, pendidikan yang diterapkan di Harsa adalah keagamaan. Sistem pendidikan pada masa Harsa dalam Suwarno. Tata bahasa. Pengetahuan kesenian dan keahlian atau keterampilan, skill of art and craft. Pengetahuan tentang obat-obatan atau kedokteran, medicine, atau filsafat atau filosofi. Kesusastraan. Masa Harsa terkenal dengan kesusastraannya, termasuk raja sendiri tertarik dengan sastra. Raja menulis syair-syair yang saat ini masih terkenal. Dijelaskan dengan Kuiper dari 267 sampai 268. Kerajaan pengadilan dan kuil-kuil India tradisional yang telah menjadi pusat utama dari seni pertunjukan. Pada zaman kuno, Sansekerta, drama musiman, festival atau merayakan acara khusus. Beberapa raja menonjolkan dramawan dengan merayakan acara khusus dramawan dari raja, yaitu Sudaraka pada abad ke-14 sebagai penulis Mitsakartika atau The Little Clay Card. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjabarkan PPT yang ada di depan. Perkembangan Kerajaan Gupta di Indonesia. Awal berdirinya Kerajaan Gupta pada abad ke-4, mulailah kerajaan baru di India, yaitu Kerajaan Gupta. Kerajaan ini hampir menyamai kerajaan Chakragupta dan Maurya. Raja yang pertama ialah Chandragupta I. Ia memerintah dari tahun 320 sampai 330 Masehi dan diganti oleh putranya Samudragupta, memerintah antara 330 sampai 375 Masehi. Samudragupta terhitung sebagai raja yang termasyhur di India. Ia setia pada agama Hindu. Setelah ia dinobatkan, ia mulai memerangi kerajaan yang terletak di sekitar kerajaan dan menaklukkan daerah bernama Hindustan. Ia juga menaklukkan kerajaan Kalinga dan Pallava di daerah Madras. Chandragupta adalah pendiri dinasti Gupta. Konon, Chandragupta adalah seorang petualang dari kalangan masyarakat golongan rendah, namun berhasil mengawini seorang putri raja bernama Kumala Devi, berasal dari suku Lajavi yang termasyhur di Vaisali yang pernah berkuasa di India Utara, namun tenggelam oleh munculnya dinasti Maurya. Baik, kita akan yang nomor 2, yaitu kehidupan ekonomi, sosial, agama, politik, dan budaya. Kehidupan politik, penaklukan Samudragupta telah menciptakan sebuah kerajaan yang dicapai dari Assam di timur, melalui Punjab dan sejauh ke barat sebagai wilayah dari Sians, barat Sakas diperbolehkan. Chandragupta II diperpanjang wilayah Gupta dengan ukuran yang terbesar. Setelah kehancuran Scythian di AD 388, dinasti dikontrol semua utara India dari Indus ke barat ke Assam di timur dan dikuasai bahkan oleh penguasa daerah setelah Sungai Narmada. Tapi di mana para Maurya setelah disukai agama heterodoks, Gupta Raja mengidentifikasi diri mereka dan dinasti mereka lebih dengan budaya Sansekerta. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Fahin dalam bukunya Suud, menyatakan kerajaan Gupta merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Di ibu kota lama Pataliputra, setiap bulan diselenggarakan arak-arak kereta kuda yang ditunggangi patung Buddha.
Dijelaskan oleh Suud mengatakan sudah ada kelas dalam kehidupan masyarakat. Kaum paria tidak boleh hidup di dalam kota, apalagi apabila mereka terpaksa ingin masuk ke kota, mereka harus memukul gong untuk memberitahukan pada semua orang untuk tidak tersentuh kaum paria. Kehidupan agama. Yang ketiga yaitu kehidupan agama. Menurut catatan Fahin dalam bukunya Suud, bahwa etika Buddhis maupun Jainisme mulai meresap dalam sanubari masyarakat India. Mereka mulai bersifat manusiawi dan ramah, seperti ketika dalam masa Maurya berkuasa. Sementara itu, agama Brahmanisme perlahan-lahan tapi pasti mulai diganti oleh agama Hinduisme, yang merupakan ciri utama masa Gupta. Banyak pula ditemukan patung-patung Buddha dan kerajaan Fahin ke Tiongkok mengarungi lautan. Kebanyakan orang yang naik kapal adalah orang-orang Hindu dengan tujuan mereka tanah Jawa. Nah, sekarang kita akan yang peninggalan kerajaan Gupta. Pada masa Chandragupta II, kesenian mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama seni drama atau teater yang sering dipentaskan untuk mengisi acara festival keagamaan. Penulis drama yang terkenal ialah Kalidaso, pujangga istana yang kerap menggelarkan drama di hadapan raja. Karya paling terkemuka yaitu cerita Sakuntala yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sejak 1789 oleh Sir William Jones. Terdapat beberapa jenis yang terdapat masa kerajaan Gupta dalam bukunya Sari, yaitu seni patung, seni ukir, lukisan pada dinding kuil, tugu perunggu, dan uang emas. Terdapat beberapa penjelasan perkembangan kesenian yang sangat pesat sebagai berikut, yaitu seni patung digunakan sebagai penyembahan. Patung-patung Gupta ini biasanya diberi mahkota sinar di belakang kepala. Yang kedua, seni ukir, ciri-cirinya tumbuh-tumbuhan yang menjalar bermesra-mesraan. Seni lukisan pada dinding. Yang ketiga yaitu seni lukisan pada dinding kuil. Semua lukisan-lukisan India hanya dapat ditemukan di dinding-dinding kuil, tidak ada yang digambarkan di kertas atau papan kayu. Yang keempat yaitu seni tugu perunggu. Di masa Gupta juga mendirikan tugu besi masa tersebut, yaitu Mehrauli di Delhi. Yang kelima yaitu seni uang emas. Pada masa ini semua terdapat uang sebagai alat tukar. Uang ini lebih banyak dari masa Kushan. Sekarang perkembangan kerajaan Harsa di India. Awal mula kerajaan Harsa Pada awalnya Harsa Vanarda merupakan keturunan dari penguasa kerajaan Tanesar. Harsa Vanarda memiliki 3 bersaudara dari Tanesar, yaitu Raja Harsha dan Rajyari yang menikah dengan Kanauj. Ketika mendengar saudaranya dibunuh secara spontan, timbul jiwa kesatria dari Harsa yang awalnya hanya peduli terhadap agama saja. Kanauj adalah sebuah kota yang indah, penuh dengan candi dan biara, merupakan gambaran negeri yang makmur. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kerajaan Harsha tidak dikatakan kelanjutan dari kerajaan Gupta dan keturunan dari Chandragupta. Kerajaan ini muncul karena terdapat penyerangan oleh Malwa, yang kerajaan Tanesar yang waktu itu dipimpin oleh Kanauj, suami dari saudara perempuan Harsha. Kehidupan ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Kehidupan politik dari kerajaan Harsha. Harsha Varnada sebagai penguasa Tanesar dan Kanauj, serta merupakan raja Buddha yang terakhir di India Utara yang memiliki kekuasaan besar. Setelah kenaikan tatanya, Harsha Vanarda melakukan konsolidasi wilayah dengan cara menaklukkan daerah-daerah yang tidak patuh. Cara yang digunakan adalah memberi pakaian kepada gajah dan prajuritnya. Menurut
Hutang yang telah lama tinggal di istana, struktur pemerintahan Hasya bersifat feodalistik. Raja-raja taklukan dikembalikan kedudukan semula dengan kewajiban tunduk kepada pemerintahan pusat. Selain itu, dilakukan pula kontrol dengan melakukan kunjungan inspeksi terhadap daerah bawahnya. Yang kedua yaitu kehidupan ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Raja Harsha merupakan raja yang bersifat adil dan cakap. Dia menjadi terkenal karena sifatnya yang tulus terhadap sesama. Harsha menganut agama Buddha. Pembunuhan terhadap hewan dilarang di negerinya dengan ancaman hukum yang tinggi bagi yang melanggar. Dijelaskan dalam Su'ud 1988 ayat 208. Menurut Hewan Tangs dalam Suwarno menyatakan kota-kota atau desa-desa merupakan gapura dalam, dikelilingi oleh tembok yang luas dan tinggi serta jalan kampung dan yang berliku. Dijelaskan pula bagi para pejalan yang menggunakan jalan umum diharuskan berjalan di sebelah kiri, sedangkan rumah-rumah penduduk dikelilingi oleh tembok rendah membentuk kota-kota kecil. Tembok tersebut dibuat dari tanah liat yang dibakar dengan batu bara. Meskipun raja beragama Buddha, tetapi memiliki toleran terhadap yang beragama Hindu. Dijelaskan pula dalam kehidupan umum, apabila penduduk dikerahkan untuk dipekerjakan, maka tenaga mereka dihargai dengan pembayaran yang pantas. Masa Harsha terdapat sistem hasta dan dilakukan secara sepenuhnya, yaitu sebagai berikut. Kaum Brahmana menjalankan kewajiban agama mereka, kaum Ksatria menjalankan roda pemerintahan, kaum Maisya sebagai buruh pedagang dan pertanian, kaum Sudra hamba sahaya yang merupakan lapisan masyarakat yang paling bawah. Sementara itu, orang-orang yang meninggal bisa dibakar, dihanyutkan ke kali atau dibiarkan di dalam hutan, sedangkan orang-orang yang lanjut usia atau tua renta biasanya bunuh diri di dalam sungai. Peninggalan Kerajaan Harsha. Kerajaan Harsha tidak mempunyai peninggalan berupa artefaktual, namun berupa bentuk pendidikan dan kesusastraan. Kebanyakan orang pada masa Harsha mengenal kesusastraan dan pendidikan yang wajib ditempuh. Untuk lebih jelasnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Bidang pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam menunjukkan sumber daya manusia. Berbeda dengan negara biasanya, pendidikan yang terdapat di Harsha adalah keagamaan, menggunakan huruf Brahmi yang merupakan huruf induk dari huruf yang berlaku di India. Terdapat perguruan tinggi yaitu perguruan Nalanda yang dijelaskan dalam bukunya Su'ud, merupakan pusat pendidikan perguruan tinggi di India dan juga bagi umat manusia di seluruh dunia yang bisa untuk mempelajarinya. Pendidikan tersebut sampai saat ini masih dilaksanakan. Hyun-sang merekam pengalamannya dalam bukunya yang berjudul Si Yuki yang menceritakan sistem pendidikan masa Harsha dalam Suwarno 2012 62-63, yaitu tata bahasa, pengetahuan kesenian dan keahlian, keterampilan, pengetahuan tentang obat-obatan atau kedokteran, filsafat. Sekarang kesusastraan. Yang kedua yaitu kesusastraan. Masa Harsha terkenal dengan kesusastraannya, termasuk raja sendiri tertarik dengan sastra. Raja menulis syair-syair yang saat ini masih terkenal. Dijelaskan dalam Kuiper, kerajaan pengadilan dan kuil-kuil India tradisional telah menjadi pusat utama dari seni pertunjukan. Menteri Kepala Kaisar Chandragupta disebut dalam bukunya tentang seni pemerintahan, yaitu Antra Sastra, dengan moral yang rendah dari pemain. Kemudian menyarankan pemerintah kota untuk tidak membangun rumah di tengah-tengah desa untuk para aktor dan akrobat dan e-boomer. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.